Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Kita akan belajar tentang firman Tuhan sekali lagi, dan kita akan mencoba untuk bisa menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum memulai renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan bisa tetap terus berkembang di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menyinari kehidupan kami, juga menyinari kehidupan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima firman-Mu. Amin. Tema pada hari ini adalah kalibrasi Bapak Ibu. Ini adalah perenungan saya dalam beberapa waktu ini, karena jujur aja saat saya menerima jadwal tentang renungan harian ini, saya mencoba merenung gitu. Saya berdoa sama Tuhan, kok nggak dapat gitu. Terus saya lakukan Bapak Ibu, terus saya lakukan tiap hari sampai dengan saat ini. Dan beberapa waktu lalu kemudian di dalam perenungan saya itu ada sebuah jawaban gitu. Ngapain kok kamu cari-cari? Yang kamu lakukan ini kamu katakan saja. Loh, baru saya akhirnya dong. Dan saya mengambil tema pada hari ini adalah kalibrasi. Kita buka dari Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saya menggarisbawahi tentang persekutuan roh, luar biasa sekali. Karena persekutuan roh akan melahirkan nasihat, penghiburan kasih, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Di dalam waktu-waktu ini, saya mencoba untuk bisa melakukan persekutuan roh. Gitu. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan yang baru, bagaimana saya bisa lebih lagi mengenal hakikat dari Bapa. Di dalam proses kalibrasi itu ada yang namanya proses pembersihan. Setiap barista dia akan melakukan pembersihan kepada saring kopinya supaya bisa menghasilkan rasa seperti apa yang diinginkan oleh barista ini. Sama seperti kita juga, motornya nggak enak, ke bengkel, disetting Bapak Ibu. Disetting akan dilakukan pembersihan. Nah, ini adalah proses kalibrasi. Proses kalibrasi itu harus dialami oleh setiap anak-anak Allah. Kenapa? Karena di dalam proses kalibrasi ada yang namanya pembersihan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Saya juga mengalami yang namanya pembersihan ini. Dan itu rasanya saya jamin gak enak gitu. Kenapa? Karena pembersihan itu membuat saya mengingat kembali apa yang menjadi kesalahan saya gitu. Kesalahan yang sengaja saya lakukan maupun yang tidak sengaja saya lakukan, itu gak enak rasanya. Ada pembersihan di situ. Allah ingin kita mau untuk membersihkan kehidupan kita, dan Allah juga ingin supaya kita menjadi bersih. Di dalam Yohanes 15 dituliskan bahwa Bapa membersihkan ranting-ranting. Nah, di saat kita dibersihkan Bapak Ibu, itu adalah saat terbaik. Mengapa? Karena saat dibersihkan itulah saat Bapa sangat-sangat dekat dengan kita. Luar biasa sekali. Di saat Bapa membersihkan kita, Dia membersihkan kehidupan kita, itu kita bisa merasakan hadirat Bapa. Disitulah hubungan kita sama Bapa sangat-sangat dekat sekali. Karena Bapa nggak akan menyuruh orang lain untuk membersihkan kehidupan kita. Bapa sendiri yang akan membersihkan kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Ada proses pembersihan di situ. Kemudian apa yang terjadi? Nah, di saat dibersihkan itu, saya bisa lebih mengenal Bapa melalui firman-Nya.
ada firman. Nah, ada firman yang datang. Ada proses pemurnian di situ. Karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang murni. Dan itu bisa memurnikan kehidupan kita setelah dibersihkan. Di saat kita dimurnikan, akan ada yang namanya perintah. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Kita diperintahkan untuk berani memberi. Kita diperintahkan untuk mau peduli dengan orang lain. Kita diperintahkan untuk rendah hati. Kita diperintahkan untuk mengampuni. Ada perintah di situ. Dan apakah perintah itu mudah? Tidak. Adalah sulit saat kita diminta untuk mengampuni. Apalagi saat itu kita merasa bahwa diri kita adalah aku sudah benar. Susah. Tetapi di dalam proses kita mengasihi, kita mengampuni, kita akan melihat yang namanya karya Bapa. Ada karya di situ. Karena kita nggak mungkin bisa mengampuni dengan diri kita yang berdosa ini. Ada campur tangan Bapa yang turut memberikan kelegaan kepada kita di saat kita memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, terus mengasihi. Itu butuh kekuatan. Dan itulah karya Bapa yang besar di dalam kehidupan kita. Dan di saat kita merasakan karya Bapa, kita akan melihat hakikat dari Bapa. Bahwa Bapa begitu mengasihi kita. Bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Bahwa pengampunannya itu bisa memerdekakan kehidupan kita. Kita akan bisa merasakan hakikat dari Tuhan. Dan itu adalah hal terbesar yang bisa kita rasakan sebagai anak-anak Allah. Dan di dalam hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa merasakan hakikat Allah? Bisa untuk terus hidup di dalam Kristus? Kita belajar. Kita akan terus berproses di dalam persekutuan roh. Kita akan memulai kehidupan kita dengan persekutuan roh. Ada pembersihan di situ. Ada firman Allah yang memurnikan kita. Ada perintah yang akan diberikan kepada kita. Dan kita akan melihat karya dari Allah. Dan hal yang paling besar adalah kita akan merasakan hakikat dari Bapa. Kita akan merasakan kemuliaan Bapa. Itulah proses kalibrasi. Kalibrasi akan memiliki tujuan akhir, yaitu kita bisa merasakan hakikat dari Bapa. Itu adalah tujuan akhir. Kalibrasi. Lakukan terus. Di saat kita mengalami yang namanya kalibrasi, hidup kita akan terus baru. Terus baru. Tiap hari kita akan terus merasakan pembaruan. Ada hati yang baru yang Bapa berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita, bisa terus membuat kita berkarya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan terus menerangi kehidupan kami, dan kami bisa melakukan kalibrasi di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa tetap bercermin melalui kehidupan kami. Apakah kami sungguh-sungguh bisa menemukan, bisa melihat hakikat Allah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk terus bisa merasakan hakikat Allah, sehingga kami bisa hidup di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.